Iman kita itu bisa drop, nang kayak baterai juga bisa low, drop, KO baterainya. Amunnya baterainya KO, kada kau menelpon, kada kau membuka macam-macam. Makanya dicas. Alhamdulillah majelis ilmu merupakan bagian daripada ces-cesan iman. Di sini kita menyadarkan diri kita bahwa pokok kita hidup di dunia ini bukan beraramian. Ramenya itu rame di ibadah. Itu nah harusnya. Bukan hidup di dunia ini tujuannya hendak beagak-agakan, mewah-mewahan, bemegah-megahan, bedengki-dengkian urusan dunia. Bapak nang dimakan nyamannya cuma sampai pohon gulu, masuk ke dalam parut, keluar jadi tahe. Adalah nyaman bau umuran. Durian tuh nyamannya hingga pohon gulu, masuk pada pohon gulu ke dalam parut, adalah lagi lengoh durian, ada lagi keluar jadi tahe. Nang dipakai di awak kada seumuran baik, baju bisa rabit, bisa carek, bisa wawah. Alahan pada careknya enggak wawah, ngerti lah Beb? Ada ngerti sih Den? Wawah itu ini sobek yang paling besar itu Beb, enggak bisa disambung lagi, itu wawah namanya. Wawah. Kalau carek itu dikit, ada lubang dikit, carek. Ada sobek gitu kan bahasanya, bisa dijahit, itu carek bahasa sini. Tapi kalau wawah itu biasanya tinggal jadi lap lantai aja udah. Wawah itu. Ya oleh-oleh lah kesan Habib Bulik ke Bangil kan. Jadi nanti kalau beliau ketemu anak muridnya, nanti awas sarung kamu wawah nanti. Wawah. Apa nih wawah? Bahasa Banjar sama wawah. صلاح الشام ظاهرا وباطنا إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم جميع أولياء والصحابة ثم جميع الصحابة الكرام والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى روح شيخ سيد أحمد المرزوقي صاحب الكتاب عقيدة العوام أن الله درجاته بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا وعلى الحاضرين والحاضرات فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wassahbi wal ali dusturakum ya ahlad darat wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur, amma ba'd. Faqala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dunya wal ukhra. Di antara hak-hak Allah Ta'ala atas hambanya, pertama iman kepada Allah Ta'ala, karena ia sababul ibadah dan syarutun azimun fil ibadah, dan ia miftahul jannah.
Iman kepada Allah itu jarsidin sababul ibadah. Sabab ibadah kita itu bisa kita laksanakan karena adanya iman. Syaratun azim fil ibadah, syarat yang besar dalam hal kita melaksanakan ibadah. Kada mungkin ibadah kita itu akan diterima kalau tidak didahului kita dengan beriman kepada Allah. Dan juga iman kepada Allah itu, kata beliau, miftahul jannah, kunci surga. Jadi bila orang sudah beriman, sama dengan ia sudah mendapat kunci surga. Firman Allah Ta'ala, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana, itu kan ada Ali Imran ayat 193. Artinya, wahai Tuhan kami, bahwasanya kami mendengarkan panggilan kepada iman. Berimanlah kamu kepada Tuhan kamu, lalu kami beriman kepada Tuhan kami. Jadi yang pertama, jarsidin hak Allah Ta'ala itu kita beriman lawan sidin. Itu yang pertama. Alhamdulillah, kita sabarataan ini dilahirkan di keluarga yang beriman, dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan iman itu tetap ada pada diri kita sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Kedua, ibadah kepada Allah Ta'ala, karena ibadah adalah kewajiban hamba dan tujuan hidup. Firman-Nya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56. Dan tiada aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepada aku. Ini tujuan pokok kita hidup. Jadi kalau ada orang bertakon, napa tujuan ikam hidup di alam ini? Tujuannya itu mahamba lawan Tuhan, hendak beribadah lawan Tuhan. Amun mencari rajaki itu lain tujuan hidup. Karena rajaki itu sudah kita pelajari pada pelajaran yang telah lalu, rancak benar ulun maulang-ulang. Sambil kita belajar kemarin kitab Kaifatakunu Ghaniyan, rajaki itu sudah dijamin. Terhadap sesuatu yang sudah dijamin, kada perlu repot memikirkan. Nang kita pikirkan ini, kita ini nah, tugas kita di alam ini mahamba lawan Tuhan, beribadah lawan Allah. Karena kita sadar kita kada seumuran hidup di sini. Kita begiliran pacang matian. Entah itu artinya pian bedahulu ulun bedudi, atau ulun bedudi pian bedahulu akor aja juga. Nah, jelas kita pasti mati. Itu. Nah, ini tujuan pokok kita hidup. Jadi Allah maulah jin, maulah manusia tuh gawian pokoknya sebenarnya untuk mahamba lawan Allah. Nah, lalu apabila ada manusia ini melenceng dari tujuan hidup, ayo kita sadarkan supaya inya kembali ke jalan Allah. Nah, makanya alhamdulillah kita bermajlisan di sini ini mences iman. Iman kita itu bisa drop, nang kayak baterai juga bisa low, drop, KO baterainya. Amunnya baterainya KO, kada kau menelpon, kada kau membuka macam-macam. Makanya dices. Alhamdulillah majelis ilmu merupakan bagian daripada ces-cesan iman. Di sini kita menyadarkan diri kita bahwa pokok kita hidup di dunia ini bukan beraramian. Raminya itu rami di ibadah. Itu nah harusnya. Bukan hidup di dunia ini tujuannya hendak beagak-agakan, mewah-mewahan, bermegah-megahan.
bedengki-dengkian urusan dunia. Bapak nang dimakan nyamannya cuma sampai pohon gulu, masuk ke dalam parut, keluar jadi tahe. Adalah nyaman bau muran. Durian tuh nyamannya hingga pohon gulu, masuk pada pohon gulu ke dalam parut, adalah lagi lengoh durian, ada lagi keluar jadi tahe. Nang dipakai di awak kada seumuran baik, baju bisa rabit, bisa carek, bisa wawah. Alahan pada careknya enggak wawah, ngerti lah Beb? Ada ngerti sih Den? Wawah itu ini sobek yang paling besar itu Beb, enggak bisa disambung lagi, itu wawah namanya. Wawah. Kalau carek itu dikit, ada lubang dikit, carek. Ada sobek gitu kan bahasanya, bisa dijahit, itu carek bahasa sini. Tapi kalau wawah itu biasanya tinggal jadi lap lantai aja udah. Wawah itu ya oleh-oleh lah kesan Habib Bulik ke Bangil kan. Jadi nanti kalau beliau ketemu anak muridnya, nanti awas sarung kamu wawah nanti. Wawah. Apa nih wawah? Bahasa Banjar sama wawah. Nang dipakai bisa hancur, nang kita tunggang, nang kita kendarai bisa rusak, bisa ditabrak orang. Nyer semalam tabrak orang mobil. Biarlah kada seumuran, itulah nang hendak diulah gasan bakancangan urat bulu, itulah nang diulah gasan badadangkian, bahihirian. Itu bukan hidup, bukan tujuan hidup kita seperti itu. Melihat orang lain sugih, ya sudah lainnya sugih rezekinya. Tujuan kita ini bukan itu. Tujuan kita ada ke alam semesta ini untuk menghamba kepada Allah. Toh kalau ditakdirkan jadi orang sugih, alhamdulillah, mudahan sugih barataan. Tapi kalau ternyata ditakdirkan belum sugih, ya berusaha, tapi niatnya sugihnya untuk ibadah jua. Kayak itu tah. Jadi apapun yang kita kerjakan di dunia ini, kita niatkan semuanya ibadah. Pian to begawi niatnya ibadah, biar gawian pian kecil tapi halal, ibadah itu. Talabul halal wajibun ala kulli muslim, ya Nabi. Menuntut nang halal wajib hukumnya atas tiap-tiap orang beriman. Biar bayar berjuara ha. Nah, bapak asal halal. Dan kita nang melihat kawan berjual dagangan-dagangan kecil-kecilan, jangan dihina. Jangan, yang penting halal. Yang penting halal jualan itu. Mbah ja berjuara mbah. Oh ya apa sugih? Mau Tuhan hendak maulah sugih. Si tukang rambai tadi ditukari, diborong oleh bos batubara. Harga rambai itu cuma 50.000, dibayari oleh bos batubara 50 juta. Mau nah tuh nang masuk akal tuh model kakak itu tah. Muntasipak emas kayak tungkol asa jarang masuk akal gitu. Kaguguran duit mulai atas langit asa jarang ada. Nah itu siapa namanya nyangka tukang es jadi orang sugih? Siapa namanya nyangka? Ada yang nyangka lah. Nah jadi orang sugih, barakat berjualan es di majelis saja sugih. Nah itu makanya ayo berjualan es juga di majelis kita nih, supaya sugih tah. Tujuan hidup kita di dunia ini beribadah tujuan kita. Nah amun dihalusi pulang didalami lagi, amun tujuan hidup kita nih beribadah, maka ibadahnya itu berarti nang sesuai lawan nanti kehendaki Tuhan. Kayak apa ibadah nang sesuai? Tentunya wajib pakai ilmu. Kadang mau apa ibadah asal-asalan. Aku guru aja hendak aja beribadah sembahyang junggang jungging, tapi ilmunya dah tahu bebaso kami kada langis, baudo kada bisa. Nah kada mau sah ibadahnya. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kada la tuqbujang telah la tuqbalu. Balu ngerti Beb? Balu enggak ngerti juga. Balu itu rondo Beb. Rondo
Ngerti lah rondo pian. Janda rondo bahasa Jawanya. Mbah jawabannya nek tahu aku trisno karo kowe. Janda baluk bahasa Banjarnya baluk. Nah nuntut ilmu toh setiap orang nambah amal ibadah kada disertai ilmu maka amal ibadahnya mardud ditolak la tuqbalu kada diterima. Nah makanya wajib kita menuntut ilmu. Jangan jauhi majelis ilmu, jangan jauhi para ulama karena melewati itulah ibadah kita bisa betul. Ketiga, jangan mensyarikatkannya di dalam iman, di dalam ibadah karena ikhlas syarat diterimanya ibadah. Ketika kita sudah artinya beriman lawan Allah lalu kita menjalankan ibadah, jangan sampai kita menyekutukan Tuhan dalam keimanan maupun dalam ibadah. Ikhlas itu sebagai syarat diterimanya ibadah. Firman Allah Ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Dan tiada diperintah mereka kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan senang hati. Kita melaksanakan ibadah tidak ada tujuan lain kecuali ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah itu tujuan ibadah kita. Kada artinya beribadah karena mintuha. Bila ada mintuha sembahyangnya, mintuha ada parai. Itu kan kada ikhlas sebenarnya, kada ikhlas. Bila pacaran tolak ke majelis, tolak aja juga. Bila pacarannya parai juga. Itu kada ikhlas syaratnya. Nah kita dalam ibadah itu belajar ikhlas. Keempat, takwa kepada Allah Ta'ala. Karena takwa pendorong ibadat dan membedakan besar pahala ibadat. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihati thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Tiada berdosa atas mereka apa-apa yang mereka makan dahulunya apabila mereka bertakwa dan beriman dan mengerja amal soleh, kemudian bertakwa dan beriman, dan kemudian bertakwa dan berbuat ihsan. Dan Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Firman Allah Ta'ala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Nang sampai lawan Tuhan itu lain dagingnya, lain darahnya, tapi nang sampai lawan Tuhan itu apa? Ketakwaan nang ada pada diri kalian. Menurang tuh menyembelih hewan kurban, dagingnya lah nang sampai ke Tuhan, darahnya lah nang sampai ke Tuhan, kada. Tapi takwanya kita tuh nang sampai, karena kita paasian waktu disuruh berkorban. Kita paasian waktu disuruh berkorban untuk Allah Ta'ala. Kelima, menghormati sesuatu yang dihormati Allah seperti masjid, Ramadan, Al-Quran, ulama dan lainnya. Firman Allah Ta'ala, dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikian itu, dan siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah maka ia datang dari hati yang takwa. Orang yang beriman kepada Allah maka ia termasuk berkewajiban menghormati sesuatu yang dihormati Allah. Masjid ini sesuatu yang dihormati Allah, maka peraturan yang telah ditetapkan agama jangan dilanggar di dalam masjid. Seperti orang junub kada boleh berdiam dalam masjid, orang haid haram masuk masjid. Ini masjid ngarannya nah. Maka haram orang haid masuk ke dalam masjid. Itulah kenapa dulu Guru Saman Mulia
bawasiat lawan guru sakumpul supaya musalla ar-raudhah itu tetap dijadikan musalla sampai kapanpun, tidak dijadikan masjid. Kenapa kada dijadikan masjid? Ujar guru sakumpul bagi sahne dalam cara masjidin. Satu, karena guru saman menjagakan agar anak kamanakan sidin terlindung daripada orang-orang hasad, orang-orang dengki. Amun guru maulah masjid, mungkin orang banyak sembahyangan kasakumpul, mungkin banyak orang nang sarik, karena masjid lain kada tapi beisi kainanya tah. Lalu diulah oleh guru saman, jangan gin maulah masjid, musola aja. Artinya bila berjumat tetap ke masjid lain, musola kan kada kawa hana berjumatan di situ. Lawan nang kedua, bila pengajian bibinian jar guru saman, walau bibinian itu haid, tetap kawa inya masuk ke dalam, karena itu tempat hukumnya musola bukan masjid. Itu tujuan guru saman memadahi guru sakumpul tuh. Makanya sampai kapanpun ujar abah guru, musalla ar-raudhah tetap musalla, tidak berubah menjadi masjid. Inya pai buai hukum fikih itu antara hukum musalla dengan hukum masjid berbeda. Di musalla orang i'tikaf kada sah, nang sah i'tikaf itu di dalam masjid. Itu ada perbedaan musalla, langgar, surau, jauh pinipin nyambat surau jauh pinipin. Mau kemana? Surau jauh pinipin. Ya, nak ikut tak? Adanya tahiyatul masjid itu kan di masjid aja, kada ada tahiyatul musalla, kada ada. Nah itu sudah diatur di dalam hukum. Nah jadi masjid ini termasuk sesuatu yang diagungkan, dihormati oleh Allah, maka kita wajib menghormati masjid. Termasuk kita wajib menghormati Ramadan. Ramadan itu syiar Allah, bulan suci, afdalus syuhur, sepaling afdal bulan nang 12 itu paling afdal bulan Ramadan. Kita sebagai orang Islam berkewajiban menghormati Ramadan. Jangan sampai orang Islam sendiri nang mengotori Ramadan. Ya Allah, hanya jam 9 pentol sudah buka. Hanya jam 9, jam 10 sudah barokowan di pinggir jalan. Kaitihi agamanya Islam. Kenapa Islam kada menghormati Ramadan? Sedangkan Ramadan bulan yang diagungkan oleh Allah. Nah berarti orang nang macam itu tuh orang nang kada menghormati syiar Allah. Al-Quran termasuk syiar Allah. Kenapa kita mencium lawan Quran? Karena itu syiar Allah. Itu kulit jar, bujur kulit, tapi di dalamnya ada Al-Quran. Sama aja pada kulit kambing, misal diulah orang sampul Al-Quran, cium orang tak. Tapi lamun kulit kambing diulah dauh, catok orang tak. Lain tempatnya, lain penggunaannya. Sama pada kulit kambing, bisa dicatok, bisa dicium. Nah itu tak. Ulama termasuk syiar Allah. Ulama, orang-orang alim. Makanya orang alim itu jangan dihina, orang alim jangan disambati, orang alim jangan digosip, orang alim jangan dicaci maki, jangan dihina, jangan difitnah. Kasihan orang alim. Tapi ala kulli hal orang alim itu memang ketika dia akan dijadikan oleh Allah seorang pemimpin alim yang besar, ia harus melewati ujian macam-macam. Disambati oleh orang-orang bodoh, didengki oleh sesama ulama, dihina oleh kawan-kawannya. Itu sudah pasti. Dah pasti dirasai oleh si alim itu. Kalau si alim itu sabar, maka ia akan menjadi ikutan yang baik. Akan diumpati orang. Jadi orang alim yang akan diumpati orang. Tapi harus sabar. Sakit juga bang menyandang. Disambati orang ada nyamanan bang. Keenam, menghadap dengan Allah sama ada hati dengan hakikat. Seperti musyahadah dan muraqabah. Dan badan dengan syariat. Seperti mengerja yang wajib dan yang sunnat. Firman Allah Ta'ala, fafirru ilallah, larilah kamu menghadap Allah. Termasuk hak Allah Ta'ala tuh kita menghadap sidin
dengan hati, dengan awak. Dengan awak kita mengerjakan nang diwajibkan, nang kayak sembahyang maghrib, isya tadi wajib. Bisa juga dengan nang sunat, qobliyah, ba'diyah, atau dengan puasa yang wajib, dengan puasa yang sunat. Itu kita menghadap kepada Allah pakai badan. Tapi ada saatnya kita menghadap kepada Allah itu pakai batin. Hati kita muraqabah, merasa diintai oleh Allah. Muraqabah itu ya ibarat orang diintai oleh CCTV. Kita nih bagawi diintai oleh CCTV. Kira-kira purun lah bagagawi nang kada baik. CCTV ada nah bos memantau. Nah kayak itulah Allah Ta'ala. Bila kita mengamalkan muraqabah, maka ini akan menjagakan kita daripada kemaksiatan. Tapi namanya manusia lah, bisa teledor. Tetap tohok juga berjaga guru aja supaya kada maksiat, tetap bermaksiat. Amun sudah terjatuh juga lakasi betobat. Lakasi betobat. Muraqabah, musyahadah, hati itu pulang bisa memandang Allah dalam tiap-tiap keadaan. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah. Aku tidak melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah. Melihat kuasa Allah, melihat iradat Allah, melihat hayatnya Allah, melihat alimnya Allah, melihat basar, samak, kalam. Di dalam hati itu tempatnya. Munnya orang mengerti toh nangaka itu tuh nyaman bener hidup tuh, nyaman bener. Nah makanya guru-guru bahari kada mau belajar sifat 20 itu imbah tamat ampihan pasti bebulik pulang. Bah tuntong 20 bebulik pulang, tuntong bebulik pulang. Karena jar guru bahari Nabi haja mengajarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 13 tahun di Makkah. Belum ada perintah sholat, belum ada perintah nang lain, hanya Nabi memperkenalkan Tuhan itu Allah, Nabi Muhammad utusan Allah 13 tahun. Nah itu aja guru belajar tauhid itu jangan sekali babulik-bulik. Itu pun belum tentu kita jadi ahli tauhid, belum tentu tuh. Amun masalah belajarnya, oh, alhamdulillah belajar, tapi pastilah kawat amalakan tauhid itu belum tentu. Banyak kita nang kada amalakan. Jiak ari hujan menggerunum, hujan tarus ha. Banjir pulang, behintaluan pulang, lalak tamasuk kai bini batianan pulang. Gara-gara hari hujan nih, gagarunom. Orang gagarunom itu tanda tauhid belum mantap. Panas hari umalih, panas tarus. Ada lalu hujan-hujannya salah pulang. Dibari hujan salah, dibari panas salah. Kehendak mun mepe jatuhan. Kehendakku Tuhan najar. Bila jarku hujan, bila jarku panas, muha jasiden. Nyaman bener. Nah jangan kita kayak itu tak. Nah jadi mudah-mudahan kita nih kawa jadi ahli tauhid mudah-mudahan. Nah gitu situ aja dulu nah. Selanjutnya kita mendengarkan papadah Habib, walau apa namanya sedikit, insyaallah manfaat kesan kita berataan kepada Al Habib Aidrus As-Segaf dihaturkan. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin fa'angadana min zulmatin wa dayajiri ila nuri ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan guru kita akhina Guru Yan Nur matta'anallahu bituli hayatih. Semoga beliau diberi sehat walafiat, panjang umur, dan kita bisa menjadi orang-orang
yang bisa mengambil manfaat, mengambil berkah, mengambil ilmu dari guru-guru kita, wabil khususidin, amin ya rabbal alamin. Juga kepada para tuan guru yang tidak bisa kami sebut nama mereka, dan juga tokoh masyarakat dan pengurus daripada majlis yang mulia ini, hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah mendengarkan bersama daripada ilmu-ilmu yang diutarakan daripada kitab Aqidatul Awam yang dikarang oleh As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki melalui mimpi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi Muhammad tatkala telah menalkini Sidin di dalam mimpi, lalu beliau mengatakan di dalam mimpi, bukan hadis Sahihul Bukhari ini ya, bukan hadis Sahih Muslim, bukan, tapi ini ucapan Nabi dalam mimpi. Pian mau percaya silahkan, kada percaya silahkan. Bukan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam ahli hadis, tapi mimpinya seorang yang soleh itu adalah bagian daripada kenabian, bagian daripada sekian kenabian. Seorang yang soleh atau ulama bermimpi yang baik, maka dalam mimpinya tersebut beliau mengatakan, siapa saja dari umatku yang muslim dan muslimah yang hafal Aqidatul Awam tersebut yang kita baca di awal majlis tadi, maka saya jamin dia masuk surga. Saya jamin dia masuk surga. Ini yang berucap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi lewat mimpi kepada pengarang kitab tadi. Semoga kita semuanya orang-orang ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, majlis semacam ini gabungan antara majlis zikir dan majlis ilmu. Apa manfaatnya dua majlis ini, majlis zikir, majlis ilmu? Yang pertama, Rasulullah bersabda yang artinya majlis ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat, daripada menghilangi orang yang garing. Alhamdulillah ulun sedikit-sedikit bisa bahasa Banjar dulu, tapi yang tadi itu wah dari terus terang baru pertama kali, bagi yang janda dari guru baluh ya. Rasulullah tadi menyampaikan apa? Lebih afdal daripada menghadiri jenazah 1000 kifayah. Pian kada kawah dalam seminggu kalau ada jenazah 1000 jenazah gimana? Mungkin separuh kampung ini hilang mungkin. Ya, semoga sehat sebelatan panjang umur. Jadi kenapa? Karena tidak keluar dari majlis ilmu kecuali pian lebih paham dengan ibadah yang kita hidup di dunia ini. Tujuannya adalah untuk ibadah yang disebutkan oleh Guru Yan Nur tadi. Tujuan kita hidup di dunia hanya untuk ibadah, dan ibadah tidak bisa sah kecuali dengan ilmu. Maka menghadiri majlis ilmu adalah paling afdalnya ibadah. Wal ilmu asna sairul a'mali, ilmu itu paling tingginya amal, lebih afdal daripada membaca tasbih 1000 kali, lebih baik daripada membaca la ilaha illallah 1000 kali, dan seterusnya. Kenapa? Karena dengan ilmu kita bisa sah ibadah kita. Semoga kita bisa menjadi orang yang berparakan dengan ulama, guru-guru kita bisa kita jadikan daripada panutan kita di dunia ini, dan kelak bisa memberikan syafaat di akhirat kepada kita semuanya. Orang-orang yang mati syahid
di dalam pertempuran, di dalam peperangan itu diperintah oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Pian syahid, enggak masuk surga silakan tanpa hisab. Tapi kalau ulama yang mau lewat, mau mendekati surga, Allah menghentikan dulu. Kamu siapa? Ulama, berhenti, kasih syafaat kepada masyarakatmu, kepada pengikutmu, kepada pecintamu. Maka ulama lebih afdal daripada orang yang mati syahid di dalam pertempuran. Hadirin wal hadirat sekalian, majlis zikir adalah sangat mulia juga. Di dalam riwayat hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin yastami'una yadhkuruna Allah Ta'ala illa nazalat alaihimus sakinah." Tidak ada suatu kaum duduk di suatu tempat atau di suatu masjid mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah di situ, kecuali turun di dalam majlis tersebut rahmatnya, turun di dalam majlis itu sakinah, ketenangan. Tidak ada di antara pian ini saking tenangnya kecuali mengingat Allah, mengingat akhirat. Alhamdulillah, hutang walaupun selawih juta belum lunas, ditagih seminggu lagi, insya Allah ada kepikiran di majlis ini. Ya, ada yang bercicil sepeda motor, atau ibu-ibu mungkin ada daster yang belum lunas, ya, abaya mungkin yang belum lunas. Ada kepikiran di dalam majlis. Kenapa? Karena ketenangan turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan turun. Wa hawa nazawa ghasyadhumur rahmah, dan diselimuti di dalam majlis itu rahmatnya Allah. Wa haffathumul malaikah, dan diliputi pula oleh malaikat, dikerumuni oleh malaikat-malaikat Allah. Insya Allah pian pulang dari majlis lebih bungas daripada sebelumnya. Kenapa? Karena ketulahan karena kena tampar cahaya malaikat. Ya, pian berjalan kena malaikat, kena cahaya malaikat. Apalagi guru kita, guru Yan Nur, ya, Nur cahaya, ya sudah, gurunya Yan Nur, malaikat lagi, ya, insya Allah malaikatnya beberapa kali lipat dibanding yang hadir yang banyak semacam ini. Sampai ke langit pertama itu bersusun-susun, berlapis-lapis malaikatnya Allah SWT. Maka pulang lebih istri pian yang kada umpat mungkin malam ini merasa apa? Merasa terkejut. Ya, waduh, suami ulun lebih Masya Allah, ya. Pulang dari majlis terkejut istri pian. Kenapa kok tambah bungas ini? Karena kena malaikat tadi. Coba pian dari biskop, ya, pulang dari tempat-tempat yang naudzubillah min dzalik, ya, dulunya bungas malah tambah kada bungas, ya, kada bungas. Kenapa? Karena iblis di situ, setan di situ, laknat Allah di situ. Hadirin wal hadirat sekalian, illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah, disebut nama pian seberataan satu persatu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga daripada manfaat majlis semacam ini adalah menolak bala yang akan diturunkan oleh Allah. Kada jadi turun disebabkan adanya majlis semacam ini. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tidak ada Tuhanmu wahai Muhammad menurunkan bala kepada suatu daerah, kepada suatu desa, kepada suatu kota. Tidaklah Allah menurunkan bala kepada mereka sedangkan mereka ada muslihun, ada orang yang suka memperbaiki orang lain. Bukan soleh saja, tapi sidin mensolehkan orang. Apa maksudnya? Termasuk majlis ini. Dulunya orang yang hadir kada soleh menjadi soleh, kada solihah menjadi solihah. Dulunya kada solat menjadi orang yang ahli solat, ahli puasa Ramadan.
ahli sedekah. Kenapa? Berkat majlis. Maka dengan majlis itu orang-orang menjadi baik. Kalau sudah ada majlis di suatu tempat, maka Allah tidak akan menurunkan bala di tempat tersebut. Wa ma kana rabbuka, tidaklah Tuhanmu wahai Muhammad menurunkan bala kepada suatu desa sedangkan ada di antara mereka yang bersifat muslih. Apalagi bapak kepada anak, kepada istri, muslih untuk anaknya, memperbaiki, mendidik anaknya dan istrinya dengan baik, maka tambah rahmat Allah turun di dalam majlis atau di dalam desa tersebut. Hadirin wal hadirat sekalian, dan alhamdulillah ada guru-guru kita yang banyak di tempat ini yang hadir, yang tua, yang muda, yang mana dengan adanya mereka di dunia ini tertolak bala daripada desa kita, terangkat bala daripada daerah kita. Semoga mereka, para guru-guru kita ini diberi usia yang panjang, sehat walafiat, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keteguhan di dalam menyampaikan risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kata Imam Haddad di dalam syairnya, walaulahumu fil anami ladubdikat jibalun wa ardun birtikabil khati'ati. Kalau seandainya bukan gara-gara wujudnya mereka, adanya mereka di sekitar kita, maka Allah akan menghancurkan gunung-gunung di samping kita yang ada di sekitar kita gara-gara dosanya penduduk bumi ini. Karena adanya wali-wali, adanya para ulama yang ada di sekitar kita, maka akan aman dan damai dunia ini. Kalau sudah tidak ada mereka, maka akan datanglah kiamat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga majlis ini adalah majlis yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Tidak dibangunkan kita dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hajat-hajat kita dunia ataupun akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan kita seberataan untuk bisa berangkat haji ke Baitul Haram dan berziarah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir yang ulun sampaikan tadi, ada sedikit ulun hajat, yaitu ulun ada di Kota Bangil, pesantren laki-laki. Tahun kemarin alhamdulillah sudah tuntung pembangunannya, tinggal yang bebinian. Dan bebinian ini masih ada hutang piutang ulun di dalam tanah, ya, pembebasan tanah yang harganya 700 juta. Sekarang sudah jatuh tempo, saya memaksa kepada yang punya tanah itu untuk minta tunda seminggu lagi, ya, semoga bisa sabar Zidin. Dan sisanya 150 juta, insya Allah seminggu tuntung, insya Allah, berkat Nabi Muhammad, berkat para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sudah ada santriwatinya di rumah ulun, ya, di atas ada tingkat gitu, ulun di bawah. Nah ini bahaya juga bebinian ini, ya. Semoga kada seperti kasus naudzubillah banyaklah. Nah, jadi ulun cepat-cepat ingin punya pesantren sendiri, bukan di rumah. Adanya apa ngarannya, tanah ini bisa lunas, insya Allah bisa dibangun pondok pesantren, sisanya 150 juta. Dan ini air ulun bawa dari Jember, ya, bukan air dari Banjar tapi dari kota Jember. Ada di situ tanggul, kotanya Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Beliau ini Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid itu doanya selalu diterima sama Allah. Ditanya oleh seseorang, ya Habib, kenapa doa pian ini cepat diterima? Cepat diterima, katanya Sidin, mulai ulun remaja sampai tua ini kada pernah Allah sarik sama ulun, kada pernah Allah sarik sama ulun, selalu himung, selalu gembira, selalu ridho Allah kepada ulun. Maka Allah selalu mengabulkan doanya ulun. Jadi dikatakan doanya lebih cepat daripada sambaran petir. Banyak itu karomah Sidin di dalam manakibnya beliau.
Ada satu cerita, keponakannya itu punya toko di Tanggul situ, di pasar Tanggul, berjualan tapih. Hari itu mulai sholat subuh, bewiritan, bebacaan sama Habib Soleh, si keponakannya ini. Tidak taunya diajak bicara, diajak ngopi bareng ya sama Habib Soleh sampai jam 9:30, sampai jam 10 siang, hingga keluar ke tokonya Sidin, kada ada sudah pelanggannya yang mau beli ya, karena tutup itu tadi. Hingga pulang membawa sarung 10 buting ya di tas, sambil hatinya sarik, ini gara-gara Habib Soleh ini bepandir lawas sama ulun ya, sampai kesiangan buka toko. Ndak taunya waktu melewati rumahnya Sidin dipanggil oleh Habib Soleh, ada tamu ya, ada tamu dipanggil. Itu tapih berapa jumlahnya? 10 buting Habib. Ini tamu mau beli ya, ini tamu mau membeli seberataan. 10 buting BHS ya, dibeli seberataan. Ini tamu siap membeli. Harganya berapa? Pian sebut, ndak usah nawar Sidin, kada pakai menawar. Berapa jumlahnya? Mau 2 kali lipat, mau 3 kali lipat, silahkan. Ini sugih ini ya. Seperti tadi ST dijual 50 juta ya. Jadi katanya akhirnya didobel sama anak muda ini, Habib muda ini, sekian, untung banyak, ujungnya banyak. Setelah pulang si tamu ini, tanya Habib Soleh, kamu tahu siapa tamu tadi? Kada tahu, itu Khidir alaihissalam ya. Katanya Sidin begitu. Semoga air yang ulun bawa ini jadi berberkatan untuk pian semuanya ya, dan amalan yang pian sedekahkan jadi amal jariah untuk pian dan kuitan pian insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga siapa yang membeli 5 botol ada hadiah kalender sebuting ya. Jadi 2025 ya, bukan yang 2024. 2025 hadiahnya satu kalender, siapa yang membeli 5 botol yaitu 50.000. Insyaallah kita semuanya diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya insyaallah bisa berkumpul di dalam surganya Allah Firdausil A'la. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus atyabu maudhi'i. Kumpulkan kami dan keluarga kami, kerabat kami seberataan, dan siapa yang kami cintai ya Allah bersama Nabi Muhammad di dalam surga Firdausil A'la, di dalam surga yang paling tinggi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم يا أرحم الراحمين فرج رب حينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين فرج على تقبل الله منكم